Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Kurang lebih setengah jam kemudian, kami sampai di pos 5. Gegas, kurebahkan diri di dalam tenda karena punggung, lutut, dan sekujur persendian terasa sedikit pegal. Jarum di arloji masih menunjukkan pukul 4.50. Sepertinya masih ada beberapa waktu sampai waktu subuh terlewat. Kamu gak sholat dulu? Sebentar lagi matahari terbit loh. Entar gak sah salatnya. Baru saja hendak memejamkan mata, Bang Zul tiba-tiba datang sambil melongokkan wajah dari luar pintu tenda. Iya bang, istirahat bentar, gak ada 5 menit kok, sahutku tanpa merubah posisi tubuh yang masih terlentang menghadapi langit-langit tenda. Terdengar suara Bang Zul yang seperti berdecak kesal. Namun, ia hanya bergeming, lantas memasuki tenda dan mengambil sesuatu dari dalam carrier. Sebuah kaos, sarung, celana, serta dalamannya. Astaga, Rinjani, ngapain lihat-lihat? Sentak Bang Zul yang mendapatiku memang sedang memperhatikan aktivitasnya. Dari tadi ia nampak berhati-hati dan menyembunyikan sesuatu yang ia keluarkan dari carrier-nya itu. Tetapi kedua bola mataku entah bagaimana masih bisa melihatnya. Siapa yang ngeliatin? Buru-buru kualihkan pandangan dan langsung memejamkan mata. Malunya terdengar suara Bang Zul keluar dari tenda. Sepertinya ia hendak mengganti baju di luar atau di tenda sebelah. Ya, mana mungkin ia akan mengganti baju sementara ada aku di dalam sini. Beberapa menit berlalu, Bang Zul sudah usai sholat dan kembali mendatangiku yang masih membaringkan diri di dalam tenda. Sejenak aku dibuat terpaku dengan penampilannya. Dengan sebuah sarung batik yang melingkar di tubuh serta peci warna abu-abu muda yang menutupi sebagian rambut. Kenapa ia tampak semakin tampan saja? Aku jadi menyesal kenapa tadi tak langsung sholat dan ikut berjamaah bersamanya. Jika saat ini ia menjadi imam sholatku, mungkin saja besok seterusnya ia juga akan menjadi imam hidupku. Disuruh sholat malah bengong. Sentakan Bang Zul menyadarkan dari pikiran absurd yang sempat memenuhi kepala. Gegas, kuambil mukena dan buru-buru keluar dari tenda yang bertayamum dan mengerjakan sholat subuh. Sinar matahari menusuk dari balik ranting pepohonan. Cahayanya begitu sangat menyentuh pori-pori di tengah udara dingin yang masih sesekali menusuk tulang. Aku duduk di atas matras, menatap bola raksasa berwarna jingga di langit timur sembari duduk memeluk lutut. Harusnya saat ini aku menikmati indahnya sunrise dari atas puncak 3428 mdpl. Namun, aku malah masih tetap di sini, di pos 5, tempat aku, Bang Zul, dan lainnya membangun tenda. Bang Alvin dan ketiga pemuda lainnya pasti sedang berdiri dengan gagahnya di puncak tertinggi Jawa Tengah ini. Sembari melentangkan dalam hati, akulah juaranya. Aku sudah menaklukkanmu. Andai saja kejadian kemarin saat aku melempar batu ke lutung kecil di pos Samarantu tidak terjadi. Tentu semua keanehan serta teror semalam tak juga terjadi saat ini. Pasti sedang berdiri pula di puncak selamat dengan penuh rasa bangga.
Demikian pula dengan Bang Zul. Ia pasti tak akan ketiduran di dalam tenda seperti itu jika sejak dini hari tak membantu menyelesaikan permasalahan atas kesalahanku kepada makhluk primata di pos Samarantu. Memikirkan pemuda berwajah tirus itu rela tak naik ke puncak demi menemaniku, membuat rasa bersalah kembali menguasai hati. Rasa sesal karena tak jadi menggapai puncak tak berapa dibanding rasa sesal karena sudah membuatnya menggagalkan perjalanan menuju atap Jawa Tengah. Sudah 4 jam sejak Bang Alvin dan yang lainnya melakukan summit. Tentu 1 atau 2 jam lagi mereka akan kembali lagi ke tenda dan bergegas menuruni jalur pendakian untuk kembali ke base camp. Karena hari ini adalah hari Jumat, waktu para laki-laki muslim menjalankan ibadah sholat wajibnya secara berjamaah di masjid. Jika dipikir-pikir, sejak pertama kali aku kabur dari pesantren, sudah banyak sekali kesalahan yang menimpaku sepanjang perjalanan pendakian ini. Mulai dari hampir dipalak oleh tukang ojek palsu, dibodohi oleh ibu-ibu warteg, naik bus yang ugal-ugalan, sampai ditilang dan pindah ke bus lain, jatuh dari tanjakan sampai terkilir, dan teror-teror dari lutung bermata merah, baik di dalam mimpi maupun secara nyata. Apa semua ini imbas dari niat dan jalan yang kuambil secara salah? Aku sadar keputusanku kabur dari pesantren untuk mendaki Gunung Slamet memang salah. Tak hanya menyusahkan Kiai Kamit, pengurus pesantren, dan teman-teman santri lainnya, aku juga sudah membuat susah dan mengkhawatirkan kedua orang tuaku. Entah sudah berapa kali aku membuat ibu dan bapak merasa kecewa dengan tingkahku ini. Mungkin memang tak seharusnya aku bertindak berlebihan dengan mendaki secara nekat, bahkan sampai memblokir nomor mereka berdua. Tak bisa aku bayangkan bagaimana marah dan khawatirnya mereka kepada aku. Selepas perjalanan ini, kuputuskan untuk langsung pulang dan meminta maaf kepada ibu dan bapak terkait keinginan mereka untuk kembali memasukkanku ke pesantren. Mungkin akan kupikirkan lagi nanti jika benar Bang Zul itu anak Kiai Kamit. Tak apalah jika suatu saat nanti aku kembali ke pesantren bapaknya itu. Dengan begitu, aku pasti akan sering berjumpa lagi dengannya. Kenapa malah alasan itu yang membuat aku mau kembali ke pesantren? Apa aku memang benar-benar sudah jatuh hati ke anak Kiai Kamit itu? Aneh juga rasanya, mengingat aku baru mengenalnya 3 hari ini. Secepat itukah perasaan ini muncul? Bang Alvin, Bang Adnan, Bang Ganang, dan Bang Wahyu turun dari puncak tepat saat aku dan Bang Zul usai memasak nasi dan soto nugget untuk sarapan kami pagi ini. Sebenarnya ini bukan jadwalku dan Bang Zul yang memasak. Namun karena kami berdua memang tak ada kegiatan, akhirnya kami putuskan untuk memasak saja, sekaligus untuk menyingkat waktu agar lekas kembali ke base camp. Usai sarapan, tenda dan segala perlengkapan dikemas sesegera mungkin karena kami akan memulai perjalanan menuruni jalur pendakian. Tak butuh waktu lama, langkah kami pun dimulai. Bang Alvin masih sama seperti leader, memimpin perjalanan di barisan paling depan, sementara aku di barisan nomor 4 di depan Bang Zul. Kurang lebih 4,5 jam menapaki jalur pendakian yang menurun sambil sekali beristirahat untuk meneguk air minum. Kami berenam pun sampai di base camp tepat saat azan sholat Jumat berkumandang dari masjid di sekitar area base camp Bambangan. Bang Zul, Bang Alvin, dan yang lainnya memutuskan untuk segera bebersih diri dan menuju ke masjid dengan menaiki sepeda motor masing-masing agar tak ketinggalan jamaah sholat Jumat. Sementara aku sebagai perempuan satu-satunya di antara mereka
mau tak mau harus tetap berada di base camp dengan dititipi 5 buah carrier milik mereka, ditambah 1 carrier milikku. Segelas es teh manis yang kupesan dari warung seberang base camp menemani kesendirianku di dalam ruang istirahat para pendaki. Sebenarnya aku bisa saja menggabung dengan pendaki lain yang juga sedang istirahat di base camp untuk sekedar melepas bosan. Namun, suatu yang sedang memenuhi isi kepala membuatku enggan untuk beranjak. Aku memang sedang diliputi rasa bingung. Sebentar lagi perjalanan ini akan berakhir. Aku dan kelima pemuda itu akan kembali ke tempat masing-masing. Ada bagian lain dari diriku yang tidak rela jika semua ini segera berakhir. Aku pasti akan sangat merindukan mereka. Canda, tawa, kebersamaan, kebaikan, serta semua pengalaman selama 2 hari pendakian ini. Aku benar-benar akan merindukan mereka. Terutama kepada pemuda berwajah tirus yang sudah sejak dini hari selalu bersamaku dengan semua kebaikannya. Ya, aku pasti akan sangat merindukan Bang Zul, anak Kiai Kamit, pemilik pesantren tempat aku kabur dari sana. Pemuda yang sepertinya memang sudah memenuhi isi hatiku. Apa aku ungkapkan saja perasaan ini kepadanya? Jika ia juga memiliki perasaan yang sama, tak akan kupikir-pikir lagi untuk kembali lagi ke pesantren bapaknya itu. Kehadiran Bang Zul tentu akan menjadi penyemangatku sebagai seorang santri, meski harus menghadapi berbagai peraturan dan tata tertib yang begitu banyak itu. Namun, jika ia ternyata memiliki pesantren yang sama kepadaku, pulang ke rumah dan sama sekali tak kembali ke pesantren mungkin menjadi pilihan yang tepat. Toh, jarak rumahku dengan pesantren begitu jauh. Aku tak akan malu karena kami mungkin tak akan pernah bertemu lagi. Atau mungkin aku dan dia sendiri pun akan sama-sama lupa satu sama lain. Usai sholat Jumat, Bang Alvin dan yang lainnya mengajakku untuk makan siang di warung seberang base camp. Kami duduk di atas bangku menghadap satu meja yang sama. Aku duduk bersebelahan dengan Bang Adnan. Di depanku Bang Alvin, Bang Ganang, dan Bang Wahyu duduk di atas bangku yang sama. Sengaja aku kosongkan bangku pojok di sebelahku untuk tempat duduk Bang Zul. Namun, sampai nasi pesanan kami datang dan kami mulai menyantapnya, Kang Ceramah itu belum juga datang. Bang Zul mana, Bang? Kok nggak ikut makan? Tanyaku penasaran. Kenapa, Jan? Kamu kehilangan Zul? Alih-alih menjawab pertanyaanku, Bang Adnan malah menggoda sambil sedikit terkekeh. Bukannya gitu. Ya aneh aja, emang dia nggak lapar gitu, sahutku. Zul katanya lagi cari sinyal sebentar di sekitaran base camp, sahut Bang Alvin. Sinyal? Emang ada sinyal, Bang? Tanyaku penasaran. Ya nggak tahu, mungkin ada, tapi ya lemot gitu, sahut Bang Alvin. Buru-buru urai ponsel dari saku celana dan menekan tombol menu untuk menyalakan pengaturan data seluler. Aku penasaran dengan isi ponselku setelah 3 hari tak menyalakan internet. Pasti banyak sekali notifikasi dari aplikasi perpesanan dan media sosial yang masuk. Setelah beberapa saat menunggu, ternyata simbol jaringan di ponsel milikku hanya menunjukkan simbol huruf E. Sama sekali tak tersambung ke jaringan internet. Sinyalnya cuma E, Bang. Mana bisa nyambung ke internet, ucapku sambil sedikit mengerucutkan bibir. Ya, makanya Zul cari sinyal ke tempat lain, sahut Bang Alvin. Ya udah, aku juga mau cari sinyal dulu ya, Bang. Ini uang makan siangku, nanti titip bayarin ya. Kuletakkan selebar uang 20 ribuan di atas meja, lantas melangkah keluar menjauhi warung makan ke sekitar area base camp di seberang jalan. Sebenarnya mencari sinyal bukan alasan utamaku untuk meninggalkan mereka berempat.
Aku hanya ingin bertemu dengan Bang Sul dan mengungkapkan segala isi hati. Ya, sudah kuputuskan untuk mengatakan sekarang juga. Masalah aku akan menanggung malu akan kupikirkan nanti saja. Beberapa menit berkeliling, akhirnya aku temukan Bang Sul di perkebunan sawi yang berada tepat di belakang bangunan base camp. Ia sedang berdiri sendirian dengan pandangan ke bawah, menatap ponsel di genggaman. Ragu-ragu aku pun mendekat. Bang Sul, panggilku saat sudah berada di tempat hadapannya. Kamu ngapain kesini? Tanyanya sembari mendongok, menatap ke arahku. Sepertinya ia kaget melihat kedatanganku ini. Lah, kamu sendiri ngapain di sini? Tanyaku balik. Berpura-pura tak tahu apa yang sedang ia lakukan. Nggak ngapa-ngapain kok, cuma ngecek HP aja. Bang Sul tampak buru-buru memasukkan ponsel ke saku celana. Apa ada yang disembunyikan? Kenapa tiba-tiba bertingkah seperti itu saat aku datang? Entahlah, lupakan saja. Aku mengangguk, lalu sedikit mengalihkan pandangan darinya. Ku tarik nafas dalam-dalam untuk mengumpulkan keberanian atas apa yang akan kusampaikan. Bang, aku mau ngomong sesuatu sama kamu, ucapku ragu-ragu sambil melirik sekilas ke wajah tampannya. Lalu kembali menunduk, menatap jari jemari yang sedang menaikkan ujung kaos di bawah sana. Aduh, Rinjani, kenapa jadi gugup seperti ini? Tadi saja saat sedang berjalan ke sini, semangatku begitu menggebu. Kenapa tiba-tiba memudar begitu saja? Mau ngomong apa? Bukannya sekarang kita juga lagi omong-omongan? Tanya Bang Sul dengan wajah, entahlah, aku sama sekali tak berani menatapnya. Bang, sesuatu yang penting, lirihku. Penting? Tentang apa? Ku pejamkan kedua mata agar tak melihat ekspresi wajahnya Bang Sul setelah mendengarkan apa yang hendak ku katakan ini. Sebenarnya aku suka kamu, Bang. Entah sudah seperti apa lagi degup jantungku sekarang. Rasanya bergemuruh tak karuan. Pipiku pun terasa sangat panas, ditambah oksigen di sekitar seolah-olah berkurang begitu saja. Aku benar-benar gugup dan malu. Hah? Kamu ngomong apa? Tanya Bang Sul dengan suara seperti tak percaya. Sedikit kulirik wajahnya yang tampak memicingkan sebelah mata sembari mengernyitkan menatapku. Aku suka sama kamu, Bang, ucapku lagi. Kali ini kedua alis hitam Bang Sul terangkat sempurna, menatap heran ke arahku. Kamu ngomong apa sih? Gak usah bercanda dah. Aku menggeleng pelan. Aku serius, Bang. Hah? Jadi ceritanya ini kamu lagi nembak aku? Ya gak nembak juga. Aku cuma pengen ngungkapin perasaan aku aja ke kamu. Kan abis ini kita mungkin gak bakal ketemu lagi. Ya barangkali aja kamu juga punya perasaan yang sama ke aku, ucapku ragu-ragu. Jadi ini beneran? Kamu gak lagi halu kan? Atau kamu kemasukan setan penunggu gunung ini lagi? Sahut Bang Sul tiba-tiba. Refleks aku dibuat melongo dengan responnya. Sudah seserius ini masih dia ngepecanda. Bahkan dikira kerasukan. Dasar menyebalkan. Untung cinta. Siapa yang kemasukan setan, Bang? Emang kamu lihat di tubuhku ada setan? Ucapku tak terima. Ya, di tubuh kamu sih emang gak ada. Tapi di belakang kamu itu ada mbak-mbak pakai baju putih yang ngeliatin kamu terus. Seketika aku dibuat merinding dengan ucapan Bang Sul. Takut yang dikatakannya itu benar adanya. Bang, bercandanya gak lucu ah. Kutangkupkan kedua telapak tangan menutupi wajah. Lantas refleks berjalan menjauhi arah yang ditunjuk Bang Sul. Namun karena terlalu takut dan tak melihat jalan, tubuhku malah menabrak dada bidang seperti menjatuhkan diri dalam dekapannya.
Ngapain kamu? Jangan modus. Bang Sul sontak memundurkan badan menjauhiku. Siapa yang modus? Yang ada kamu tuh. Sengaja nakut-nakutin aku biar aku mepet ke kamu kan? Sewotku. Nakutin aku biar mepet kamu. Gak. Sahutku sambil tersenyum sinis. Udahlah, gak usah bercanda lagi. Yuk, balik aja ke base camp. Biar cepet pulang. Ajaknya sambil berjalan begitu saja melewatiku. Tunggu bang. Cegatku sebelum Bang Sul benar-benar menjauh. Aku harus memastikan terlebih dahulu apakah perasaan ini terbalaskan atau justru bertepuk sebelah tangan. Percuma, sedari tadi aku menahan malu jika tak ada respon apapun dari dirinya. Aku serius bang. Aku gak bercanda soal perasaanku ke kamu. Aku beneran cinta sama kamu. Ucapku mantap. Penuh penekanan. Seketika Bang Sul menghentikan langkah. Namun masih menghadap ke depan. Tak menoleh ke arahku. Aku dibuat harap-harap cemas menantikan apa yang akan dia ucapkan olehnya kali ini. Kamu baru kenal aku beberapa hari ini. Begitupun denganku. Mana mungkin secepat itu kamu bisa cinta sama aku. Paling itu cuma perasaan saat. Lagian kamu kan masih kelas 2 SMA. Lebih baik selesaikan dulu sekolah kamu. Belajar yang rajin. Jangan mikirin cinta-cintaan dulu. Dan jangan bolos sekolah gara-gara mendaki terus. Aku menghembuskan nafas kasar. Bukan jawaban itu yang ingin aku dengar. Tinggal katakan iya atau tidak saja. Kenapa bang? Aku begitu penasaran dengan perasaan kamu. Aku gak percaya kalau kamu juga baru kenal aku beberapa hari ini. Dari mana kamu tahu kalau aku kelas 2 SMA? Aku kan gak pernah cerita ke kamu aku kelas berapa. Dan kenapa kamu bisa tahu kalau aku sering bolos sekolah gara-gara mendaki? Kamu udah tahu tentang aku sebelum ini. Iya kan bang? Tiba-tiba Bang Sul melambaikan badan, membalikkan badan menghadap ke arahku. Maksud kamu? Aku udah tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu anak Kiai Abdul Hamid kan? Pemilik pesantren Ar-Raudah, Bumiayu. Kamu juga tahu siapa aku sebenarnya kan? Kamu tahu kalau aku ini pernah jadi santri bapak kamu dan kabur dari sana kan? Wajah Bang Sul seketika berubah seperti keheranan. Pasti ia kaget jika aku tahu semuanya. Kalau kamu tahu aku ini anak Kiai Kamit, kenapa kamu berani punya perasaan ke aku? Apa kamu gak takut kalau nanti aku paksa kamu buat kembali ke pesantren? Tanyanya tiba-tiba. Ya, perasaan kan gak bisa diatur bang. Toh, kalau emang perasaan aku ternyata terbalas, aku gak masalah kok kalau disuruh buat balik ke pesantren. Aku mau jadi santri bapakmu lagi. Tiba-tiba Bang Sul terkekeh, membuatku merasa bingung. Apa ada yang aneh dengan ucapanku tadi? Apa aku terlalu percaya diri, berharap ia membalas perasaanku? Menjadi santri itu harusnya atas kemauan sendiri. Panggilan dari hati, bukan karena orang lain. Apalagi karena ada seorang yang disukai. Niat awal kamu salah kalau kamu nyantri hanya gara-gara itu. Kamu gak akan merasakan nikmat dan manisnya menimba ilmu di pondok pesantren jika bukan diniati karena Allah. Dan tentang perasaan kamu itu, alihkan saja ke hal-hal yang lebih penting. Sekolah dulu yang rajin sampai lulus. Belajar ilmu agama atau hal-hal lain yang lebih bermanfaat. Baru nanti kamu pikirkan lagi masalah cinta-cintaan. Maksud kamu nolak aku bang? Tanyaku masih tak paham dengan apa yang dikatakan oleh pemuda berwajah tirus itu. Nolak apaan? Katanya kamu lagi gak nembak aku. Tanyanya sambil tersenyum miring. Maksudku, apa kamu gak punya perasaan apapun ke aku bang? Tanyaku ragu-ragu. Kamu itu masih kecil,
masih anak sekolahan. Gak usah mikirin perasaan-perasaan begituan. Kecuali kalau kamu nanti udah lulus, udah pinter ngaji, baru boleh tanya begitu ke aku. Oh iya, satu lagi. Aku kan udah pernah bilang, kamu itu kelihatan jelek kalau lepas kerudung. Dan aku gak suka sama perempuan jelek kayak gitu. Udahlah, ayo balik ke base camp aja. Gak usah bahas masalah yang gak penting kayak gini. Bang Zul berbalik, lantas mulai melangkah menuju ke arah base camp, meninggalkanku yang masih mematung setelah mendengar semua perkataannya. Apakah ini semua penolakan? Atau justru Bang Sul sedang memberikan kode agar aku mau berubah menjadi santri yang sebenarnya dan menutup aurat agar sepadan dengan dirinya? Entahlah. Langit kaki Gunung Slamet mulai berubah menjadi kelabu, memaksa para pendaki agar lekas mempercepat langkah menuju pos selanjutnya. Aku kembali ke base camp dan pulang ke rumah masing-masing. Begitupun denganku dan kelima pemuda yang selama 3 hari ini sudah menemaniku. Pada kenyataannya aku tak berhasil menuju puncak 3428 MDPL. Sampai di atas sana, suasana kondisi yang tidak memungkinkan. Kami memutuskan segera berkemas agar lekas meninggalkan base camp. Terasa begitu berat karena aku sudah mulai akrab dan nyaman dengan mereka. Terlebih kepada salah satu pemuda yang sudah membuatku jatuh hati. Walaupun berjuang, berujung perasaan tak berbalaskan. Dan sekarang aku malah jadi tak berani menatap atau berbicara dengannya. Setelah berpamitan dengan penjaga base camp, kami pun bergegas keluar menuju parkiran tempat mereka memarkirkan sepeda motor. Kamu mau langsung ke rumah, Jan? Tanya Bang Alvin yang berjalan di sebelahku saat baru saja melewati pintu keluar base camp. Gak tahu Bang, jawabku sambil sedikit melirik ke arah Bang Zul yang berjalan beberapa langkah di depan. Jujur, aku masih bingung hendak kembali ke pesantren atau langsung pulang ke rumah. Jika kembali ke pesantren, bukan hal mustahil aku akan langsung kena hukuman karena sudah kabur selama 3 hari dan membuat khawatir para pengurus di sana. Namun, ada untungnya juga jika kembali ke pesantren karena ada peluang agar aku kembali dekat dengan Bang Zul. Dan ia mungkin akan dengan sukarela mengantarku sampai sana. Aku pun akan membuktikan diri bahwa aku bisa berubah menjadi lebih baik, seperti yang ia katakan tadi. Di satu sisi, jika kembali ke rumah, ibu dan bapakku pasti akan memarahiku habis-habisan karena sudah membuat mereka khawatir, bahkan sampai memblokir nomor mereka berdua. Entah hukuman seperti apa juga yang akan mereka berikan kepadaku. Kok nggak tahu? Emang habis ini kamu mau kemana? Tanya Bang Alvin sembari mengernyitkan kening menatapku. Niatnya sih mau langsung pulang, tapi kayaknya nggak jadi dah. Aku mau ke Bumiayu aja, sahutku dengan suara sedikit diperkeras agar Bang Sul di depan sana mendengarnya. Ke Bumiayu? Ya udah, bareng aku aja. Ntar aku antar. Aku juga mau langsung ke kos. Daripada kamu naik bus, kan bisa hemat jadinya, usul Bang Alvin tiba-tiba. Aku membelo di tempat. Kenapa malah Bang Alvin yang menawari diri untuk mengantarku? Padahal aku kan sedang memberanikan kode kepada Bang Zul. Salah sasaran. Kan aku gak ada helm. Bang, masa iya dari sini ke Bumiayu naik sepeda motor gak pakai helm? Gilahku berusaha mencari alasan agar menolak tawarannya. Ada kok, aku bawa helm cadangan di bagasi, ucapnya sambil menunjuk ke sebuah sepeda motor matic saat kami sudah sampai di parkiran depan base camp.
Akhirnya aku pun menerima tawaran Bang Alvin untuk ikut naik sepeda motor bersama dirinya menuju Bumiayu. Sedikit kesal karena Bang Sul seperti tidak peduli denganku, dan sedari tadi hanya diam melihatku akan berboncengan dengan Bang Alvin. Gegas ku pakai helm yang diberikan Bang Alvin, lantas ikut naik di belakang tubuhnya sambil menggendong Kairir. Tak perlu ku jelaskan di daerah mana aku akan turun. Bang Alvin sepertinya sudah tahu. Toh dari awal mereka semua mungkin memang sudah tahu aku ini sebenarnya siapa.